Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah. Teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, yang hari ini menonton lewat YouTube channel Munzalan TV atau lewat Instagram Lukmanul Hakim Pontianak atau lewat fanpage kita Lukmanul Hakim Pontianak juga. Alhamdulillah seluruh keluarga besar Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin dan Masjid Kapal Munzalan yang dirahmati Allah. Pagi ini kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk terus belajar, mendengarkan, duduk, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita semua bersepakat bahwasanya kita itu tidak bangun, tapi dibangunkan. Kita tidak berjalan, tapi diperjalankan. Kita tidak bertemu, tapi dipertemukan. Kenapa kalimatnya dipertemukan? Karena ada kekuatan yang menggerakkan kita. Orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, sebenarnya dalam hati kecilnya mengatakan juga bahwasanya ada Tuhan itu. Tidak mungkin dia bisa ngomong seperti video di YouTube ini, kan pasti ada yang tukang upload kan? Nggak mungkin ke-upload sendiri. Kalau video di YouTube yang sederhana gitu aja ada yang upload, apalagi tubuh manusia ini pasti ada yang mengaturnya. Tapi teman-teman, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang cerdas, ada yang licik. Yang licik itu namanya syaitan. Ini kategorinya bukan lagi jahat, tapi licik. Paham istilah licik? Antum pernah dengar gak? Itu bahasa-bahasa zaman dulu, udah jarang dipakai sekarang. Pernah dengar istilah licik gak? Apa licik yang antum paham? Curang, triki, apalagi Bung Ben? Berkhianat, terus ngakal. Kalau kata orang Melayu, main bangsat kau nih ya. Pernah dengar gak? Main bully, kan bulinya di sini. Terus maju, sini. Itu main bangsat namanya. Betul lah? Dia maju sedikit nih, ngedar kata dia. Culas, triki, licik, banyak sekali pintu celah dia masuk. Tak mempan lewat satu pintu, dia akan masuk pintu lain. Itulah yang namanya syaitan. Apa? Teman-teman semua, asyaitonu, yang namanya asyaitan ini harus difahami oleh kawan-kawan. Berkali-kali saya bilang, berulang-ulang, tidak akan bosan insyaallah. Mau ngasih tahu abang kakak semuanya, adik-adik saya, abang-abang saya yang hari ini membersamai dakwah ini, ada hal yang harus diingat-ingat. Kemarin hari Senin ya, tanggal 20. Ada hal-hal yang harus diingat. Ini saya sengaja tulis pakai warna merah.
Asyaitonu. Coba diulang. Lagi. Asyaitonu. Jadi teman-teman sering bilang setan, setan, setan. Itu tulisan bahasa Arabnya alif lam sya. Asyaitonu. Asyaitonu ini kita lagi ngomongkan dia ya. Tapi tenang saja teman-teman, dia lemah. Karena dia yang lebih kuat, Allah. Jadi kalau kita minta perlindungan sama Allah, setannya lemah. Tapi kalau kita minta perlindungan sama sesama dia, makhluk kayak dia, dia tambah kuat. Permisi Dato, Tabe, itu udah kena. Makin jago dia. YouTube belum live? YouTube udah live? Udah live teman-teman semua. Yang mau nonton YouTube boleh. Asyaitonu ini saya harus tulis besar-besar biar diingat sama kawan-kawan. Asyaitonu itu baca enggak tulisannya? Setan itu siapa? Apa? Asyaitonu sifat. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwasanya setan itu adalah makhluk. Enggak, ini sifat atau karakter. Kalau kata orang Jawa, watak. Watuk itu ada obatnya, watak susah cari obatnya. Itu karakter, sifat asli. Kalau kata orang kita tuh tebiat. Apa? Ada orang tabiatnya setan, banyak. Nah, sudah, saya mau jelaskan dulu. Asyaitonu, yang namanya setan itu sifat. Coba diulang. Makhluknya apa? Makhluknya itu ada dua. Ada jin, ada manusia. Jadi teman-teman jangan kaget kalau ada manusia tingkah lakunya, perangainya kayak setan. Dan mohon maaf ya teman-teman ya, dia kalau setan yang berbentuk jin dengar azan lari terbirit-birit, terkentut-kentut dalam hadisnya itu. Jadi kalau ada orang kentut sambil azan atau pas azan kentut-kentut, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, setan itu berbentuk jin dan manusia. Kalau setan yang berbentuk jin dengar azan lari, dengarkan ayat ruqyah mati, pengen masuk Islam bawaannya. Tapi kalau setan berbentuk manusia, justru masuk dalam masjid, masuk dalam organisasi dakwah, masuk dalam kegiatan kebaikan, di mana amal soleh, di mana ada amal soleh, di situ dia nongkrong. Percaya enggak? Hah? Alarm bangun subuh atau? Salat syuruk ya. Kita husnuzon salat syuruk. Enggak boleh prasangka sama manusia. Orang baik itu prasangkanya baik-baik ya. Ngapa ente ngantuk? Tahajud jam 2 kayaknya ente ini. Asyaiton. Sekarang kita lihat. Teman-teman buka Quran yang tadi dibaca. Tadi pas saya dapat ayat ini, saya bilang benar ini. Buka surah Al-Maidah. Lihat. Kalau baca ini pasti geram. Al-Maidah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Udah habis borong semua. 91. Al-Maidah 91. Al-Maidah surat ke
Di ayat 90 Allah bilang gini, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, tapi hai orang beriman. Berarti ini terbatas. Hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalimatnya menarik. Fajtanibuhu. Jauhi, jangan mendekat. Ini yang dimaksud dengan selektif lah. Hati-hati milih kawan, hati-hati milih lingkungan, hati-hati milih permainan. Fajtanibuhu. Engkau menjauh saja. Ini bukan cerita memeranginya, menjauh, menghindar. Fajtanibuhu artinya tinggalkan. Fajtanibuhu artinya jangan dekat-dekat. Begitu ada peluang untuk ini, jangan nak coba-coba ngebalas. Assalamualaikum ukhti. Balas salam kan wajib. Tengoklah tuh. Waalaikumsalam. Iya, ada apa akhi? Habis. Masuk judi online. Masuk peninggi badan. Meramput. Penjahat-penjahat kelamin hari ini bertaburan dan dia cari anak-anak muda, perempuan, akhwat yang mau diperdayakan. Ini jadi saudagar air nanti insya Allah ya. Hobinya main air. Masya Allah. Jadi cari orang yang statusnya gini, aduh galau nih. Begitu dia nengok hashtag galau, diincar langsung. Oke, ini perempuan, langsung ganti profil, bikin akun fake, akun palsu, ganti profil. Postingannya tuh 90 postingan pertama semuanya tentang dakwah. Qala Rasulullah, penjahat. Semuanya, ini ikhwan soleh banget. Nanti begitu si perempuannya galau, la tahzan ukhti innallaha ma'ana. Pret. Meramput. Percaya kita tuh loh. Tudung saji jatuh ke rumput. Nanti bapaknya enggak bisa ngasih perhatian, si ikhwan abal-abal inilah yang akan memberikan nasihat. Assalamualaikum ukhti, boleh inbox enggak? Nah, pelaku pasti senyum-senyum tuh, tahu dia. Nah, itulah. Begitu inbox laki-laki rupanya. Teman-teman semua, asyaitonu ya'idukumul faqra. Nah, kita hari ini belajar. Kenapa Allah bilang hai orang beriman, fajtanibuhu, jauhilah, la'allakum tuflihun. Udah lama saya tidak bahas tentang kata-kata aflaha yuflihu ini, beruntung, lucky man. Orang yang beruntung, datang terlambat, dapat nomor door prize terakhir, duduk paling belakang, tidak ngikut acara dari awal. Begitu diumumkan door prize utama, dia yang dapat. Umroh lagi itu, padahal sudah mau balik badan. Yang ingatkan bukan dia, adiknya. Kak, punya kau dapat tuh, benarlah sikit. Begitu tak jadi balik, udah di parkiran, balik lagi. Pak, saya dapat pak, dapat door prize. Itu namanya muflihun, beruntung. Muflih. Fajtanibuhu, apa? Lihat ayat Qur'annya, Fajtanibuhu. Allah bilang, hai orang beriman, minuman keras, jus batu, jus pasir itu ya, minuman keras itu. Berjudi, ya kan? Wal maisir, wal ansab, berkurban untuk berhala, ngasih sesajen. Sembelih kambing, sembelih apa, sajikan untuk ini. Ya kan? Wal azlamu rijsun min amali syaitan. Cabut undi. Tadi malam saya masih dapat WA, SMS judi online. Sering. Berarti ini apa? Antum tahu enggak apa artinya? Apa artinya? Oke, serius. Data kita nih udah dijual sama mafia-mafia itu.
Nomor HP gitu udah dijual sama mereka tuh, lihat. Situs online terpercaya, permainan poker, big domino, dingdong, togel, bola, kasino dan segala macam. Raih jackpot hingga 40 juta. Ini yang kemarin saya bilang orang-orang mainin. Kenapa judi sulit diberantas? Karena ada hope, ada harapan. Nomor yang keluar 4977, nomor dia 4976. Alah sikit lagi kata dia. Besok pasang lagi. Begitu pasang tak kena. Alah kelewatan 471. Sikit lagi. Itu kenapa teman-teman kita, saya kan 5 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia. Teman-teman kita TKI di sana, saudara-saudara kita ya. Rata-rata tuh kena itu. Awalnya enggak, tapi kiri kanan, dan saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. Di sebuah komplek pembangunan gedung itu namanya kongsi. Kongsi itu rumah bedeng-bedeng yang dari triplek itu tempat orang-orang kita. Begitu mereka gajian, ada informan yang ngasih tahu, ini orang kita sudah gajian. Datang bandar judi itu laki-laki berdua, pakai tas gitu, gayanya santai tapi sini sudah pistol. Dan saya nengok mata kepala sendiri, mereka datang bawa tas. Tahu tuh main apa? Main kolok-kolok kalau kata gitu tuh. Gambar udang, gambar kepiting, gambar apa tuh, 4 nomor. Cuma dia bikin aturan Bung Ben, tak boleh taruhan di atas 10 ringgit. Hanya boleh meletakkan duit 5 ringgit atau 10 ringgit. Diputarlah bola tuh, putar. Belum jatuh. Kata tukang-tukang kita tuh. Gajinya berapa teman-teman? Gaji mereka tuh per hari digaji ada yang 50 ringgit, ada yang 100 ringgit sehari. Begitu dapat gajian setiap hari Sabtu atau hari itu bisa dapat ribuan ringgit. Kalau letak lagi 5 ringgit lagi. Letak 5 ringgit. Satu malam satu orang bisa habis 2.000 ringgit. Yang informan nih orang kita juga. Yang tukang ngasih tahu nih kena bayar. Paling dikasih 100-200 ringgit ya. Dia balik bawa duit sekepok. Oh itu sudah backingannya udah mafia kecil masih. Kelas-kelas kampung yang masuk ke itu. Balik-balik habis semua duit. Saya tanya, habis berapa mas? Habis 2.000. Habis berapa mas? Habis 1.500. Habis berapa? Habis gaji. Habis, tidak bisa kirim kampung nih. Kalah tadi, padahal mainnya niatnya mau main sikit. Nah yang teman saya ini pasang juga. Saya bilang jangan. Sini tunggu. Begitu saya tarik, dulu belum ada ustadz lah ya. Belum ustadz juga gitu. Saya tarik dia, ngapain bang? Kenapa? Kata dia. Jangan, antum nanti pasti ketagihan. Saya bilang mau sikit. Iya. Dan itu rata-rata di mana? Maka mereka enggak IC enggak punya, izin permit enggak punya, ya kan? Paspor mati, kerja keras terus, enggak bisa balik ke Indonesia. Anak istri di rumah, belum lagi cerita zina. Aduh, masya Allah. Kau boleh pakai badan aku, yang penting bayarkan sewa kamar aku, begitu. Ngeri. Mulainya dari mana? Dari sini. Minuman keras, judi, undi anak panah. Itu kata Allah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Emang ada apa di balik itu? Nah, sekarang kita bahas. Ayat 91-nya. Innama yuridu syaitan. Coba diulang. Dengan minuman keras, judi, mengundi anak panah, perbuatan-perbuatan yang ada di ayat 90 tadi, asyaitonu yuridu. Mau apa iblis itu? Mau apa setan itu? Setan itu mau bermaksud ayyuki abainakumul adawah. Nomor 1 keinginan iblis adalah memupuk permusuhan. Wal baghdha'a bainakum. Gitu kira-kira kalimatnya. Ini kan kaidah bahasanya dirubah dibalik. Innama yuridu syaitanu ayyuki al adawah wal baghdha'a bainakum. Begitu kira-kira kaidah dasar bahasa Arabnya. Tata bahasa selanjutnya. Tapi Quran ini seninya tingkat tinggi. Maka Allah edit, maksudnya Allah rubah gitu kan bahasanya tuh. Innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawah wal baghdha. Sesungguhnya setan itu menginginkan permusuhan dan juga perdebatan atau kebencian di antara kalian. Teman-teman semua, waktu berkawannya urusan maksiat biasanya CS.
Betul nggak? CS kental, betul nggak? Pernah ngerasa kan? Bro, lu kawan gue bro ini. Kemarin saya dapat berita ada salah satu bisa dibilang public figure gitu ya. Yang ini nih lagi proses hijrah, Bung Ben. Lagi proses hijrah menuju kebaikan. Lalu tanda kutip tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ini dulu pemain pro lah ya, kalau bicara dunia maksiat tuh sudah levelnya level pro. Apa istilahnya kalau dalam dunia game online tuh? Expert master. Ya kan? Begitu dia hijrah mulai menyampaikan kebaikan, geng-geng sebelah kiri nih tidak mau diam, pakai oknum, dijebak, diarahkan, disiapkan narkobanya, suruh make lagi, disiapkan 2 perempuan pelacurnya. Dan hebatnya waktu ketangkap nih, pelacurnya hilang, tidak tahu kemana. Betul-betul disetting. Mau ngomong apa gitu? Ketangkaplah ini si public figure ini dengan tujuan satu. Apa tujuannya? Bagaimana si public figure ini bisa jadi ATM oknum. Mau tak mau lah. Kalau kamu mau selamat, sekian ratus juta, sekian miliar. Keluar enggak? Keluar. Dan itu terjadi teman-teman. Jadi semua bisa disetting, semua bisa dimainkan, semua bisa diatur. Di Indonesia nih hari kematian sama matahari ya tak bisa dirubah. Terbit dari timur ke dari barat? Barat ke timur. Nah, tak bisa diputar balik itu ya. Yang lain bisa disetting. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha. Nomor 1 tujuan iblis itu, tujuan setan itu permusuhan dan kebencian. Pecah belah. Tak bisa kita bersatu, tak bisa kita berjamaah. Aku pasti hancurkan. Makanya ketika pengurus masjid, lembaga dakwah, institusi filantropi, apapun yang mau melakukan kebaikan, nomor 1 programnya adalah pecah belah. Oh dia tuh gini, dia tuh pengen anak seorang ini. Ngerasa dah tuh? Ngerasa dah? Termasuk dalam rumah tangga, target iblis pertama itu cerai. Apa pada diam semua? Terasa? Dalam kebaikan, target iblis nomor 1, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha. Maka ketika kita sudah mulai bangun keberjamaah ini Bung Men, satu tuh memang pecah belah. Maka Rasulullah sampai bilang gini, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan pernah masuk surga tukang adu domba. Karena itu kerjanya setan. Kenapa Rasulullah sampai ngancam gitu? Karena memang tukang adu domba nih, itulah biang keroknya. Kaki tangannya setan tuh ya dia itu. Contoh, si fulan lagi musuhan sama si fulan. Datanglah sini, memang si fulan tuh kurang ajar, kau diinjak-injaknya. Ini apalah bapak kau diinjak-injaknya gitu. Nah, ini pala bapak kau, ini pala bapak dia, injaklah tuh. Apa saya pikir. Apa maksud mainan budak kecil zaman dulu ya? Ada tak zaman-zaman kita? Hah? Sama? Zaman saya tuh. Ya Allah, saya bilang dari kecil dari doktrin setan dah. Ini palak bapak, kau ini palak bapak, dia ajak lah. Apa lu? Dari kecil kita dihasut, diajarkan provokasi. Ya Allah, turun temurun rupa benda itu. Kalau balik, kalau kita tak puasa berada dibilang pengecut kan? Cemen, bencong, tak berani, kelahi lah. Saya tuh kategori yang tak mau ambil pusing. Balik ya. Bilang bapak aku ya, bilang kalah sana balik. Tak kuasa berkelahi. Malas gak gitu kan? Yang penting udah menang main guli dah.
Jadi teman-teman semua, satu permusuhan dan kebencian. Nah, bukan cuma sampai di situ, udah berhasil nih bikin cerai-berai, habis itu apa? Fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dia akan jauhkan kita dari ingat Allah dan dari salat. Habis benci-benci itu, habis berkelahi kita, maka iblis akan bikin kita malas dari mengingat Allah, lupa sama Allah dan juga tidak sholat. Rata-rata begitu. Betul enggak? Betul enggak? Fakta enggak? Fahal antum muntahun. Nah, ini kalimat retorika kalau dalam bahasa Arab tuh. Tidakkah hal ini membuat kalian pengen berhenti? Tapi sebenarnya kan pertanyaan ini tidak dijawab juga, tidak perlu dijawab. Naam gitu, benar ya Allah gitu. Enggak. Fahal antum muntahun. Udah tahu kayak gitu, kok tak mau berhenti kita nih? Nah, gitu loh kalau bahasa gitu tuh. Udah tahu bahwa musuh kita tuh jahat, udah tahu bahwa musuh kita tuh licik, culas, kurang ajar. Masa kita tak berhenti? Masa kita masih kumpul? Mau ya kena butak-butakan, mau ya kena bual-bualkan. Sampai sini nyambung. Apa yang diinginkan iblis? Satu, pecah belah. Dua, kebencian. Tiga, lupa sama Allah. Yang keempat, tidak sholat. Itu goal settingnya dia. Sekarang kita lihat bagaimana sih kerjanya dia tuh. Satu tadi apa? Surat 591. Apa tujuan dia? Goal setting target. Goal setting. Satu, permusuhan. Udah pecah nih kita, saling dihasut. Kau tuh harus benci sama dia, dia tuh jahat sama kau, dia sudah ini kan kau gini. Wah, dihasut. Akhirnya jadi benci sama kita. Padahal kawan kental aslinya. Padahal CS. Padahal bertahun-tahun berkawan tak ada masalah. Gara-gara ada tukang hasut ini jadi benci. Terjadi enggak? Terjadi enggak? Saya punya juga kawan, kasihan juga kadang-kadang saya nengoknya. Tak pernah kami bermusuh, tak pernah kami kena racun, kena instal, jadi benci sama saya. Saya bilang, apa kau berubah? Aku kayak tak kenal kau yang sekarang nih. Fakta atau mitos? Gara-gara kena hasut, kena ini. Ya Allah, sedih saya. Orang pintar, cerdas luar biasa. Kena hasut, temakan omongan, jadi benci. Oh, udah nengok surat 591, tak aneh gitu. Oh iya, korban. Tiga, apa? Lupa sama Allah. Lupa Allah. Dia makin larut dalam maksiatnya, makin larut dalam kesibukannya, makin larut dalam kesombongannya, makin larut dengan kecurigaan dan kejahatannya. Habis itu lupa sholat. Dah clear belum? Sampai sini. Masih ada waktu? Masih ada? Kita lihat seperti apa permainan dia tuh sebenarnya. Nah, kita lihat ayat ini, antum pasti ingat. Udah sering saya bahas, tapi tidak apa-apa kita bahas sedikit. Surat ke-8 ayat 48. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Nah, antum kalau dengar kata-kata di Quran, ada kata-kata zayyana yuzayyinu, itu artinya dihiasi. Dihiasi itu artinya, kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak, artinya dijadikan terasa indah. Maksudnya dijadikan terasa indah, ente yang sedang bikin maksiat itu merasa bahwa yang sedang kita lakukan adalah kebaikan. Ya, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ya, 1 2 3. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Gampang ingatnya, 848. Nomor cantik. 848. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Itu menunjukkan, teman-teman, setan itu akan ganggu di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di momentum yang tepat. Lalu dia bilang gini, kau benar, kau benar.
dia yang salah. Kau tuh memperjuangkan kebenaran, kau memperjuangkan yang hak. Kau betul. Dihiasilah perasaan kita tuh dengan mengatakan kita ini di posisi yang benar. Nyambung enggak? Sudah? Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas. Dia bilang enggak ada yang bisa ngalahkan kau. Kau menang dah. Kuasa hukum kau dah pegang, ini kau dah pegang, itu dah pegang. Betul ente, maju terus boy. Habis itu wa inni jarul lakum, nanti aku bantu. Ingat ya, Allah bilang apa di sini? Iblis atau jin atau syaiton? Ayat Qur'annya antum lihat. Antum lihat ayat Qur'annya apa? Antum lihat ayat Qur'annya apa? Syaiton. Berarti ada jin dan manusia. Maka kalimat ini bisa diucapkan oleh jin dan manusia. Nyambung enggak nih? Nyambung enggak? Belum selesai nih kita bahasnya. Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jarul lakum. Ini kan bahasa Quran, diterjemahkan ke bahasa Indonesia gimana? Kau maju aja, nanti aku backup. Kau tak tahu ke siapa abang kau. Tenang ya. Itu kalimat setan. Nyambung? Pokok kalau diturunkan pasukan, aku turunkan. Kau tak tahu ke abang kau nih, ketua persatuan ayam Tembolo misalnya. Dah, nyambung dah. Ini jarun lakum seperti ngasih garansi. Pokoknya kau tenang, maju aja. Nanti aku backup. Falamma tara'atil fi'atani, ketika sudah dua kelompok tadi saling berseteru, sudah mulai saling bermusuhan, sudah mulai mau debat, sudah mulai mau gebrak-gebrak meja, nakaso ala akibai, setan itu balik ke belakang seraya berkata, inni bari'um minkum, lo gue nyaman, licik sekali teman-teman. Inni ara ma la tarawna, aku nih bisa nengok apa yang kau tak bisa tengok. Siapa yang ditengoknya? Allah dan malaikat. Inni akhafullah. Kurang ajar tak? Kurang ajar tak? Kalau antum baca ayat ini terus biasa aja hatinya, harus dicek nih di rumah sehat. Tapi kalau antum ngegelegak baca ini, astagfirullah, kurang ajar, kena provokasi aku. Dia aja takut sama Allah. Wallahu syadidul iqab. Di prank. Oke guys, lu gua prank hari ini. Tapi udah banting-banting meja. Yang kemarin itu kan apa? Partai anak nakal kata Bung Ben. Udah banting-banting meja, sudah lempar-lempar, sudah berkelahi, udah apa. Kata setan, prank of the day, viral. Cemana kawan-kawan? Dan dia sudah expert melakukan ini bertahun-tahun, ribuan tahun. Nabi Adam ya lewat, alumni surga. Kita kan alumni SMA 3. Nabi Adam tuh alumni surga, selesai, kelar. Bagaimana kita tidak minta perlindungan? Maka saya bilang sama kawan-kawan, wajib apa? Selain minta ampun, minta perlindungan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum ngomong itu bukan gaya-gaya. Itu bukan SOP biasa. Antum tengoklah gaya dia menghancurkan kita nih. Antum tengok cara mereka ngelicik, menghancurkan kehidupan kita, menghancur rumah tangga kita, menghancurkan bisnis kita, menghancurkan persaudaraan antara kita. Nggak mesti juga harus jumlah besar. Hanya gara-gara remeh-temeh. Dulu kau rajin datang ke sini, boy. Ngapa sekarang tak pernah lagi? Malas aku. Ngapa? Sakit hati. Ngapa sakit hati? Masa panitia yang lain dikasih, aku tak dikasih? Apa yang dikasih? Kaos.
Ya, gara-gara kaos kau merajuk. Gara-gara tak dikasih kaos. Walah. Seharga kaos, harga dirinya tuh. Bikin kaos seorang kan. Tulisannya kan bikin seorang gitu. Ya enggak? Tulisan sih lunas. Bikin seorang. Apa? Sedekah seorang. Kan ada sedekah akbar, sedekah seorang. Macam mana lah teman-teman. Maka saya pengen mengulang saja mereview. Ada 3 trik iblis itu yang selalu berhasil. 3 cara terbaik dia. 1, apa tadi? Ingat antum? 1, permusuhan, adu domba. Ingat ya, 3 permainan iblis nih. Catat abang kakak. Tadi kan yang berdasarkan 591 kan. Nah nanti ini di antara sekian banyak permainan iblis, nanti dia akan masuk pada 3 level. Dan ini pakai grading, level beginner, medium, sampai pro, expert. 1, 3, apa bahasanya nih ya, 3 kalau ada best seller tuh, kan kita masuk ke rumah makan, Mbak yang best seller apa nih, yang maksudnya yang paling, yang recommended, nah gitu, yang paling favorit. Nah, most wanted, apa bahasanya nih? Pakai apa gitu istilahnya? 3 apa? Best 3 skenario, oke lah, boleh lah. 3 skenario iblis. 100.000 ya, 100.000. Alhamdulillah bisa pergi haji insyaallah ya. Ya 100.000 kalau 20 juta kurang 100.000. Ini benar ya hadiahnya? Pak Yai Bung Ben dapat hadiah 100.000 ya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Hah? Sekarang. Sebelum kita nulis 3 top skenario. Ini hadiah untuk Pak Yai Bung Ben karena ngasih nama. Alhamdulillah berkah. Tadi doakan Hasan dapat duit. Kita rupanya tadi Bung Ben doakan Hasan dapat duit. Rupanya Hasannya di situ. Yang dapat malah Pak Yai Bung Ben. Tok iya ikut berbahagia, berarti sebentar lagi dapat. Rumusnya gitu. 3 skenario iblis. 1, langkah pertama dia akan, ini teman-teman stepping ya, naik dia levelnya. Kalau tak mempan ini pakai nomor 2, tak mempan nomor 2 pakai nomor 3. Tapi ini pakai leveling. Level 1 ini level biasa gitu. Orang-orang ya baru pemula pasti hancur gara-gara ini. Apa? Permusuhan, adu domba. Dia tuh bohong, mana dia kayak gitu. Sebenarnya dia tuh mau manfaatkan kau, gini. Iya ke, benar ke? Jadi aku ini dimanfaatkan, kena butak-butakan. Iya kau tuh. Lalu lah mereka, tak jelas. Informasi dapat dari mana, ini gimana? Berklaim, fakta atau mitos? Pernah dengar gak kayak gitu lewat di telinga tuh? Pernah? Apa kita tuh berjamaah harus taat. Kalikan 0. Kalau antum termakan hasutan, berarti antum levelnya level 1. Nomor 2, ini yang udah agak pro. Kalau bahasa Qur'annya, nih ya, ini dibenci Allah juga, bahkan dilaknat kalau dalam hadis Rasulullah. Cuma saya sederhanakan bahasanya karena sekarang nggak ada. Apa ini? Berhenti beramal soleh hanya karena masalah remeh temeh. Kalau dalam bahasa hadisnya, kelompok yang dilaknat adalah orang yang mundur dari medan perang. Sudah baris, sudah ikut, sudah siap, sudah teriak Allahu Akbar, di tengah jalan berhenti. Left group, check out, cabut, meraju, apalagi pendek tongkeng. Kenapa kau tak sholat di situ Agi? Aku tak suka sama imamnya. Masa dia pakai baju lebih mahal daripada aku? Alah.
Receh sekali sih masalahnya. Gara-gara dia pernah waktu itu aku beli sendal baru, terus dia datang, dia nginjak sendal aku. Semenjak itu aku tak mau pergi ke masjid. Coba. Saya cerita kayak gini, ini fakta. Sakit hati saya, Ustaz. Apa Pak yang bikin Bapak sakit nih? Gara-gara dia ngomong di atas mimbar, nyindir-nyindir. Saya tuh yang disindirnya. Ada sebut nama enggak? Tak ada, tapi saya ngerasa dia ngelok saya lah tuh. Oh, ada orang gitu ya. Nyambung? Ngapain tidak datang kajian, boy? Takut aku, pasti nanti abang itu nyindir-nyindir aku. Jadi materi dia tuh, materi kajian itu untuk nyindir aku ya, maka aku tak datang. Oh, gitu cara berpikirnya. Habis itu ngasut orang lagi. Kau tak usah datang. Aku sakit kena asut-asut dia. Oh, ada gitu. Banyak. Apa? Apa? Banyak. Namanya group feeling. Apa? Boleh ditulis group feeling. What is group feeling? Satu, ini bahasanya Kiai Hasan Abdullah Sahal. Group feeling. Apa? Ayo, group feeling. Kecewa. Mengecewakan. Mengajak orang lain kecewa. Ini bahasanya Kiai Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Gontor. Kecewa, mengecewakan. Mengecewakan tuh artinya gini, tak bisa diandalkan. Suruh kerja apa, dikerjakan apa. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Dah. Habis itu yang paling parah nomor 3, mengajak orang lain kecewa. Udahlah dia tak berinfak, ngajak orang, ngasut orang untuk tak berinfak. Jangan kau wakaf, jangan kau berinfak, jangan kau gabung-gabung kayak gitu tuh. Belum jelas gak tuh ini. Udahlah dia kecewa, mengecewakan, ngajak orang lain kecewa. Group feeling. Yang kayak gini jumlahnya banyak. Ustaz kalau jomblo-jomblo gimana Ustaz, sering disindir di pengajian? Makanya nikah. Tapi besarkan hati jomblo gimana? Jomblo tuh bukan tidak laku, tapi memutuskan untuk single sampai halal. Ah gitu loh. Beda mindset ya. Kok ente semangat gak? Semangat Rangga. Jelas? Apa yang kedua? Skenario iblis itu? Apa? Iya, berhenti beramal soleh hanya karena masalah yang remeh temeh. Masuklah dalam grup baru, namanya grup feeling. Kecewa, mengecewakan, ngajak orang lain kecewa. Skenario nya pokoknya di mana diajak bisa bikin klub, bikin klub. Oh, ini kakak kita dari Hong Kong nih rajin terus datang ya, masya Allah. Makasih kakak-kakak yang ada di Hong Kong. Semoga selalu istiqomah semuanya ya, nonton ini semua seluruh Indonesia nih, Mas Wawan dan kawan-kawan semuanya. Semua. Yang ketiga teman-teman, kalau dia sudah tidak berhasil masuk dalam grup yang kedua, dia akan ganggu manusia untuk naik ke level berikutnya, level 3. Apa level 3? Penyakit selanjutnya adalah penyakit merasa. Kalau bukan aku nih, mana bisa jalan? Budak-budak ini tidak pandai menghargai. Saya ini yang memulai dari awal. Kok kita tidak hargai saya? Saya ini yang ngewakafkan. Ada iblis. Ini levelnya pro, Bung Ben. Makanya kita di pondok ini dirontokkan semuanya dengan we are nothing. Kenapa di pondok ini kita harus salam, cium tangan? Saya pun malu juga sebenarnya antum cium tangan tuh, karena saya tahu antum lebih soleh daripada saya. Yang umurnya muda-muda lebih dulu bikin maksiat saya daripada antum. Tapi karena kita lagi dalam kultur tarbiyah, dalam kultur pendidikan, ada cium tangan, ada ini. Kami pun digontor dulu dengan kiai-kiai gitu juga, diajarkan untuk belajar menghormati. Jadi mau tidak mau lah ikut SOP itu. Saya pun pribadi tidak mau juga sebenarnya. Jangankan saya, Syekh Romdon Al-Buti, Syekh besar Al-Azhar Mesir, itu tidak mau dicium tangannya. Beliau bilang, saya nih banyak dosa. Seandainya Allah bongkar semua aib-aib saya, tidak akan ada satu orang pun yang mau dengarkan omongan saya. Syekh besar, meninggalnya syahid lagi ngajar di bom. Syekh Romdon Al-Buti itu ulama besar
Mesir, putih bersih wajahnya. Allah, nengok mukanya tuh teduh. Anu cari nanti Romdon Al-Buti, Syekh besar Al-Azhar. Nggak mau dicium tangannya. Itu syekh besar, ilmunya luar biasa luas, tawaduknya nggak usah tanya. Masih merasa banyak dosa. Apa gitu cuma saya, ya Allah, seujung kuku buta ada. Guru-guru saya orang-orang soleh itu kalau dicium tangan tarik tangan. Kenapa Bim? Karena lagi jaga hati supaya tidak bisa ini. Saya bilang, cemana saya, dia di pondok ini ada tarbiyah yang sedang disiapkan. Maka saya pun mempraktekkan juga, ketemu orang yang lebih tua saya cium tangan. Niatnya untuk merendahkan hati, buang ego. Karena asal kita naik ke atas ya sedikit, mendongak nih kepala, selesai. Betul gak? Jadi penyakit merasa nih teman-teman, ini bahaya luar biasa. Maka di pondok ini we are nothing, Allah is everything. Begitu orang ustaz, kok hebat sih Munzalan bisa gini. Oh Pak, ini bukan kami Pak, ini kerjanya Allah dan para malaikatnya. Ini adik-adik ini yang juga ikut terlibat. Makanya istilahnya santri penerima amanah, yang ngelola pondok, yang ngurus pondok. Teman-teman ini dapat amanah. Kita sama-sama besarkan pondok kita, sama-sama besarkan rumah kita, sama-sama mensukseskan. Semua antum di pondok ini penting dengan bagiannya masing-masing. Ada yang bagian jadwal, ada yang bagian bekam, ada yang bagian kamera. Semua antum ini penting. Karena antum semua bukan karyawan. Antum bukan karyawan. Antum ini santri. Belajar, jadi orang baik, istiqomah, tunduk dan patuh, ramah, nolong orang, tidak boleh sombong. Jadi kalau ada orang di pondok ini baru punya ilmu sedikit terus sombong, berarti saya mau ngomong gitu. Apakah? Kalau ada orang di pondok ini punya ilmu baru sedikit terus banyak gaya namanya? Kok pelan tadi kuat? Pasti akan jadi aneh. Karena di tengah-tengah orang yang rendah hati, terus ada orang yang tinggi hati. Aneh dia. Betah gak kira-kira? Gak akan betah. Pasti dia tersingkir atau mundur sendiri. Karena kiai saya pernah bilang, ini penutup ya, kebaikan itu, coba diulang, seperti lautan, di mana ada bangkai, pasti akan disingkirkan. Ada jenazah, ada mayat, ya kan? Ada bangkai ikan paus. Antum tengok bangkai, ada enggak di laut? Nah, dia akan digeser, dorong sampai ke pantai. Terdampar bahasanya. Kebaikan, dakwah, agama, pondok itu seperti lautan yang sangat luas. Di mana ada bangkai, di mana ada sampah, pasti disingkirkan. Orang kalau masuk masjid niatnya baik pasti betah. Tapi kalau dia niatnya jahat pasti gelisah. Coba diulang. Orang kalau masuk masjid atau dalam tempat kebaikan niatnya baik pasti betah. Nggak pengen balik, nyaman, suka, happy. Ada mama kita tanya, "Ma, gimana Ma di sini, Ma?" "Alhamdulillah Ustaz, kayak rasa di Madinah." Betah mah, betah, nggak pengen pulang, seneng, resep kata orang apa tuh? Orang Eropa tuh resep. Do you understand? Bahagia. Kalau ada kebaikan, dia pasti betah karena niatnya memang sama, tune in dia Bung Ben, klik gitu, klik, nyambung, betah. Tapi kalau niatnya jahat pasti gelisah. Allah takut ketahuan, Allah cuman ini. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Antum melihat, tinggal tanya, aku nih betahnya di kebaikan atau betahnya di keburukan? Kebaikan itu amal soleh seperti lautan. Jadikan poster nih. Di mana ada sampah pasti akan disingkirkan. Dia akan tersingkir dengan sendiri. Tidak perlu kita doa-doakan, keluarlah kau. Tidak. Terus ya kita lakukan kebaikan, dia akan tersingkir dengan sendiri. Karena memang beda frekuensi. Yang memisahkan siapa? Allah.
liyamizal khabitha minat thayyib. Allah akan singkirkan yang buruk-buruk dari yang baik-baik. Itu kata Allah, bukan kata Luqman. Jadi di mana ada kebaikan dan antum betah di dalamnya, congratulations, selamat. Antum sedang dipilih oleh Allah untuk membersamai kebaikan itu. Tapi kalau ada kebaikan justru malah gelisah, kita tidak nyaman di situ. Hati-hati, harus tanya. Nyambung kawan-kawan? Clear kira-kira? Dapat sesuatu? Sekarang saya mau tanya. Iblis itu sudah main pakai level 1 permusuhan, main pakai level 2. Ya kan? Skenario kedua dimainkan, berhenti beramal soleh, merajuk, pendek, tongkeng, left group, merajuk di pojok sana. Dah, habis itu kena lagi penyakit merasa. 3 dalam 1, 3 in 1. Bukan sampo ya, ada 3 in 1. Dia pun 3 in 1. 3 skenario dalam 1 orang. Makin hancur gak kira-kira? Tinggal nunggu ya tuh matinya kayak gimana. Maka teman-teman, kita perlu dan amat sangat, bahkan wajib, saya bilang wajib. Minta apa? 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 Minta perlindungan. Minta. Jadi filosofi kenapa di pondok ini baca ta'awuz itu tidak main-main kawan-kawan. Perenungannya panjang. Saya anak pondok, pernah digontor 10 tahun, tapi kena permainan iblis lewat 10 tahun digontor. Bisa ninggalkan Quran, bisa ngelalaikan sholat. Saya tidak ninggalkan sholat teman-teman, 5 waktu tetap sholat saya. Tapi zuhurnya 2:30, asar 4:30, jam 5 lewat, maghrib udah dekat-dekat isya kadang dekat-dekat subuh, tidur dulu. Dianggap remeh, dianggap santai. Ustadz gontor, alumni gontor. Bisa kena permainan iblis kayak gitu, apalagi yang bukan anak pondok. Walaupun tidak jaminan anak pondok pasti lebih baik, enggak. Tapi saya lupakan satu hal, saya lupa apa? Lupa minta perlindungan. Maka pulang dari itu, ngerintis lagi, buka lagi Al-Quran, mentadaburi, ketemulah STW, sholat tepat waktu. Diskusi sambung bed panjang kali lebar kali tinggi, meter persegi jadinya, meter kubik. Jadilah tuh STW, sholat tepat waktu. Sampai saya bikinkan topinya, STW, sholat tepat waktu. Keliling-keliling kemana, asal pakai topi itu kena minta orang, pakai kena minta. Saya tak bikin lagi, tak bersisa dah. Asal bikin kena minta. Ustaz bagus topinya Ustaz, STW, sholat tepat waktu. Minta rezeki cepat, tapi sholat sering telat. Ini orang kurang sehat. Coba tepuk sebelahnya, bilang, saudaraku, lucu sekali dunia ini. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Kayaknya kurang sehat. Tak berani kan otok ya. Kalau kawan-kawan kan nyaman kan, saudaraku gitu ya. Sekali oji tegang lah tok iya di samping. Bertahun-tahun di masjid. Masya Allah. Dinding gaji saudaraku gitu. Sholat sering telat, rezeki minta cepat. Ngetok saya, astagfirullah, salah aku nih. Bertahun-tahun aku ninggalkan sholat. Nggak ninggalkan sih, padahal masih 5 waktu loh, 5 waktu masih jalan. Cuma telat. Astagfirullah, salah aku. Dah, mulai nih ketemu sholat. Apa Ki ya yang belum betul aku nih ya. Oh ini, jago baca buku referensi manusia, lupa buku referensinya Allah. Tidak saya baca ini, ya Allah, marahnya saya waktu itu. Kurang ajar, saya bilang, kau Luqman pantas hidup kau. Jadi marah sama diri sendiri. Saya ingat benar di dapur rumah mama tuh, saya nyuci piring tuh, perang marah. Bukan marah sama mama saya sampai nengok, apa? Bunda pun nengok, apa suami aku tuh. Saya lagi marah sama diri sendiri. Bertahun-tahun aku ninggalkan. Akhirnya saya cari duit. Teman-teman jujur waktu itu ya, tak punya duit saya.
Sisa-sisa duit saya dari Malaysia tuh sisa 70 ribuan. Bekas duit tanda kutip cari saya cari, dapatlah 37.500 dan itu receh-receh mungkin. Enggak 100.000 bulan bulus kayak gitu. Ada 5.000, 2.000 lusuh, receh bulan-bulan. Pergi kemana saya? Ke toko buku Menara. Pasar Tengah. Tahu kenapa ke sana? Enggak berani ke Mega Mall? Mahal, karena parkirnya apanya segala macam kan. Saya pergi naik motor Astrea Grand Mama tuh lah ke toko buku Menara. Belilah Al-Quran, nanti saya bawa Qurannya. Ompi pernah posting waktu itu. Ada Quran warna oranye tuh. Nah itu Quran pertama kali saya. Disitulah saya belajar lagi, coret-coret lagi. Dan Alhamdulillah yang sangat saya syukuri tahadus bin nikmat, Allah tidak cabut bahasa Arab dari otak saya. Itu kenapa saya bilang kita-kita yang anak muda tuh wajib belajar bahasa Arab. Wajib belajar bahasa Arab. Bukan mau jadi tour guide supaya bisa paham Quran. Cari guru-guru yang belajar bahasa Arab tuh, yang pandai-pandai bahasa Arab. Jadikan guru privat. Bayar pakai helikopter gitu sekali pertemuan. Iya, helikopter remote control. Bayar baterai dulu Ustaz gitu. Bayar yang serius, belajar teman-teman. Kita-kita yang anak-anak gontor yang ada di Munzalan ini, upgrade diri. Jangan pakai bahasa Arab yang rusak. Upgrade pakai bahasa Arab yang benar. Sa ya harus sa, zai ya zai. Ya akhi bukan ya aki. Aki itu Bang Hamdan bisnisnya. Ya akhi. Promosikan bisnis Bang Hamdan. Abang kakak yang perlu bisnis aki, ya kan silakan hubungi Bang Ustadz Hamdan. Kasih 100.000. Ya, Bang Hamdan ini spesialis aki. Terima servis kapanpun dimanapun, ya, anytime, 24 jam, 24 hour datang support bisnis Bang Hamdan. Mau servis mobil mau apa datang, insya Allah full servis plus full doa. Ya, kalau sama Bang Hamdan didoakan mobilnya didoakan. Apalah tak mantap itu. Apa? Iya, ya kan? Jadi insya Allah berkah, ya, didoakan. Apalah tak mantap. Belajar bahasa Arab, abang-abang, kakak-kakak wajib biar bisa paham Quran. Jadi antum mentadaburi Quran itu jadi nikmat gitu. Dengar imam sholat nyaman gitu. Oh dinikmati. Oh ini pesan untuk aku pagi hari ini. Oh ini bacanya ini. Quran yang 37.500 itulah yang warna kuning tuh yang saya pakai ke mana-mana sampai sekarang masih saya simpan. Saya dokumentasikan nanti tuh, simpan dalam kayak softcase gitu, biar diingat-ingat. Inilah Quran perjuangan. Sampai dah sobek-sobek, coret sana, coret sini. Di situ saya mulai mentadaburi. Oh banyak salah rupaku selama ini. Allah maunya ke kanan, aku belok kiri. Allah suruh naik, aku turun. Allah suruh ke sini, aku ke sini. Jadi langsung mindset saya berubah, langsung konslet gitu. Di apa bahasanya kalau di komputer tuh diinstal ulang. File-file lama dibuang semua. Salah. Merampot ya, ini merampot. Ganti pakai ini. Cerek masukkan. Allah maunya apa? Ini ada enggak di Quran? Quran bilang apa? Quran cerita apa? Masya Allah, yang pertama kali saya rasakan teman-teman, ketenangan yang luar biasa. Oh, jadi enggak kaget, enggak yang gerasak gerusuk gitu. Begitu dengarin, oh iya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya ini sabar. Oh ini ada di Quran surat sekian ayat sekian. Oh ini ada di sini. Oh iya ini udah Allah sebutkan di surat sekian ayat sekian. Nanti akan jadinya kayak gini. Kalau kata orang Melayu tuh, dah kupadahkan, gitu loh. Apa? Dah kupadahkan, tandaan percaya kau. Kasih nak gile aku padahkannya. Itu nyambung dah. Gitulah kira-kira Allah tuh geram sama manusia. Dah kupadahkan, kita tandaan percaya, gitu loh. Nyambung dah antum di bahasa Sambas. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah, diampuni Allah, ya, dirahmati Allah. Banyak-banyak minta perlindungan, bukan hanya untuk diri sendiri teman-teman. Ya Allah, lindungi orang tua saya, lindungi suami saya, lindungi keluarga saya, lindungi anak istri saya, lindungi juga pondok kami ini ya Allah, gitu doanya.
Mana tahu doanya Rangga, doanya Didik yang lebih mustajab di hadapan Allah. Doakan kami pimpinan pondok dilindungi Allah. Doakan ustadz-ustadz yang ngajar uktubu tuh dijaga Allah kan. Ya kan? Karena masih panjang perjuangannya. Belum ada janur kuning yang melengkung kan. Baju udah kuning insya Allah ya. Sukri maksudnya Sukri. Kiai Sukri di belakang. Kiai Sukri. Pak Kiai Sukri. Namanya Sukri. Itu yang pakai jaket kuning, yang topinya terbalik. Yang paling ganteng di multimedia lah. Di Mozalan Studio. Nah, ya, kita manggilnya Pak Kiai. Kiai Sukri. Doa. Amin Allahumma amin. Ya kan? Dulu saya pun begitu kan. Bunda Uung dari zaman masih santri dipanggil sama kawan karena badannya besar, dipanggil Bu Nyai. Hah, Bunda Uung, itu beliau. Ya, Bunda dulu tuh waktu jadi santri dipanggil Bu Nyai loh. Dari kelas 1 intensif, 3 intensif, 5 dipanggil Bu Nyai. Rupanya ucapan kawan-kawan sepondok itu jadi kenyataan. Maka ini Kiai Sukri kita doakan. Ya kan? Kiai multimedia. Punya sekolah, punya santri, belajar multimedia dari nol sampai jadi hero, sampai master. Jadi kenyataan, sebut yang baik-baik, doakan. Saya tidak pernah, karena kami pimpinan pondok tidak pernah nganggap antum tuh karyawan. Antum inilah pelanjut dakwah. Kan kan ini aset-aset antum ini. Kami meninggal antum lanjutkan enggak? Lanjut atau berhenti? Sampai kapan? Mati. Ini bukan kerja generasi ke generasi ngasih gaji, enggak. Ini peradaban menyelamatkan umat, ngajak orang balik ke Allah. Harus dilanjutkan. Kami bisa mati bila-bila aja. Kalau bahasa Kiai Hasan itu patah tumbuh hilang berganti. Belum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah ada gantinya. Kiai Hasan Abdullah Sahab. Patah tumbuh hilang berganti. Belum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah ada gantinya. Orang pakai Quran itu cerdas sekali kalimat. Tak bisa kena tipu, tak bisa kena bual-bualkan. Dan cara ngomongnya santai, masih ada di handphone saya. Nanti tolong dipindahkan ya, Stafsus. Saya lupa pindahkan video ini. Antum harus nonton videonya Kiai Hasan. Beliau ngasih nasihat waktu pernikahannya Ustaz Andika. Saya dengarkan kalimat-kalimat tuh. Quran, tapi dikemas dengan sederhana, dengan rendah hati. Kita yang terimanya tuh nyaman sekali dengarnya. Nangis saya sambil megangin itu. Allah, Kiai aku udah 70 tahun lebih naik mobil dari Ponorogo ke Malang hanya untuk menghadiri pernikahan, balik lagi ke Ponorogo. Hanya untuk menghadiri nikah Ustaz Andika. Kan bukan ini kalau cerita off the record ya, menantu tak jadi bahasanya. Harusnya kan jadi menantunya Ustaz Hasan. Tak jadi, besar hati tetap santai datang doakan. Cemana tuh hatinya, Masya Allah. Moga kiai kita ini dijaga Allah, dilindungi Allah. Jadi kiai-kiai itu pengasuh betul. Saya kok udah cerita-cerita kiai itu, alay, tak ada apa-apanya aku nih. Kecil benar rasanya. Amalan-amalan kiai-kiai gitu tuh luar biasa. Nah, maka kita niru, kita kemas, kita ini kan. Beliau mungkin tak sempat masuk YouTube, tak kuasa gak nak masuk YouTube. Nah, kita ajarkan ajaran beliau, masukkan YouTube, sebar luaskan. Jadi teman-teman yang nonton pelajaran-pelajaran dari saya, ini bukan ilmu saya, ilmu guru-guru saya, kiai-kiai saya dulu di Gontor, di pondok. Ini nilai-nilai yang ditanamkan oleh beliau. Ada waktu nanti main-main ke Gontor, tengok sendiri. Seeing is believing. Ada Munzalan Tour sampai mana? Toho, nanti ada Munzalan Tour Road to Gontor. Wah, ada yang mau ikut tak? Ikut tak? Ikutlah. Masa tak ikut? Diajak ikut, tak diajak beli tiket seorang. Kalau yang merajuk, suruh ke pohon. Bang Oki katanya ada tempat yang spesial ada. Bang Oki ya? Di mana Bang Oki? Aduh, bahaya situ ya. Lupa ya. Simpang-simpang gimana gitu lah. Tapi Oki waktu itu enggak makan momen. Gulai kambing muda. Tapi Oki enggak makan waktu itu. Dia jaga parkir ya. Siap. Tanggal 18 Agustus kita ke Gontor ya, insyaallah. Baik teman-teman semua, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita
Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua dijaga dan dilindungi Allah, dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga besok lebih baik daripada hari ini insyaallah. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Barakallahu fikum wa barakallahu fina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.